Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayusa Fitri dari kelas 12 MIPA 2 absen 5. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya, yaitu korosi pada paku. Tujuan saya melakukan praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui reaksi redox yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, mengetahui korosi pada paku setelah dimasukkan ke zat cair selama 5 hari. Yang kedua yaitu landasan teori. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Bahasa sehari-harinya adalah perkaratan. Pada perkaratan besi atau logam, besi mengalami oksidasi dan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Besi yang teroksidasi disebut dengan karat dengan rumus Fe2O3 NH2O. Proses perkaratan termasuk proses elektrokimia di mana logam Fe yang teroksidasi bertindak sebagai anode dan oksigen yang terlarut dalam air yang ada pada permukaan besi sebagai katode. Reaksi perkaratannya sebagai berikut. Anodenya yaitu Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 sedangkan katode O2 ditambah 2H2O menjadi 4 ditambah 4OH-. Kerugian dari korosi besi adalah bersifat rapuh dan tak berkekuatan. Senyawa karat membahayakan kesehatan sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat masak, alat industri, farmasi, dan lain-lain. Korosi pada besi dapat dicegah melalui beberapa cara, yaitu pelapisan pada besi. Besi dilapisi dengan suatu zat yang sukar ditembus oksigen. Zat tersebut dapat berupa logam lain yang sulit teroksidasi atau berupa non-logam. Zat yang berupa logam tersebut adalah logam perak, emas, timah, nikel, platina, dan tembaga. Pelapisan menggunakan senyawa non-logam dapat menggunakan cat, gelas, plastik, vaselin, dan lain-lain. Proses katode pelindung. Dengan menempatkan besi sebagai katode, maka besi terlindungi dari korosi. Besi dihubungkan dengan logam lain yang mudah teroksidasi. Logam yang paling sesuai untuk proteksi katodik adalah logam magnesium atau Mg. Faktor yang mempengaruhi korosi pada besi atau logam lainnya yaitu yang pertama, oksigen terlarut. Jika konsentrasi oksigen terlarut naik, maka kecepatan korosi akan naik. Yang kedua, pH dan alkalinitas. Umumnya, jika pH dan alkalinitas turun, maka kecepatan korosi akan naik. Korosi pada kondisi asam semakin besar dan berlaku sebaliknya pada basa. Yang ketiga, temperatur. Reaksi kimia akan lebih cepat terjadi jika semakin tingginya temperatur sehingga lebih cepat berkarat. Yang keempat, aliran listrik mempercepat proses korosi. Yang kelima, zat elektrolit seperti hujan asam dan garam dapat mempercepat proses korosi. Yang keenam, bakteri. Bakteri tertentu mempercepat proses korosi karena menghasilkan CO2 dan menurunkan pH sehingga menaikkan kecepatan korosi. Yang ketujuh, air dan oksigen. Ketiga yaitu alat dan bahannya. Alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama, paku, yang kedua, gelas plastik, lalu plastik, karet, sendok, label, dan ballpoint. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu larutan garam, minyak, air kran, dan cuka. Yang keempat yaitu cara kerjanya. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu membuat larutan garam dengan cara melarutkan dengan air panas. Yang ketiga, masukkan larutan ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label. Yang keempat, tutup gelas dengan plastik dan karet, serta pastikan tidak ada udara yang masuk. Yang kelima, amati perubahan paku selama 5 hari dan ambil foto pada hari pertama dan hari kelima. Dan ini adalah hasil pengamatan saya. Pada hari pertama, terlihat bahwa paku belum mengalami perkaratan.
Sedangkan pada hari kelima terlihat bahwa paku yang sebelumnya dimasukkan ke dalam air, cuka, dan larutan garam mengalami perkaratan. Kesimpulannya yaitu, dari foto di atas dapat disimpulkan bahwa paku yang dimasukkan ke dalam larutan garam, cuka, air keras, pakunya berubah menjadi berkarat. Sedangkan paku yang dimasukkan ke dalam gelas yang tanpa larutan dan minyak, pakunya tidak berkarat. Hal ini terjadi karena korosi pada logam besi disebabkan karena adanya oksigen dan air, yaitu terjadi pada paku yang dimasukkan ke dalam air, larutan garam, dan cuka. Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat, yaitu yang terjadi pada paku yang dimasukkan dalam minyak dan tanpa larutan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.